at-tasdiq bil qalb, yang kedua qaulun bil lisan, yang ketiga amalun bil arkan, dan yang terakhir yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Mengapa para ulama sepakat untuk mendefinisikan iman dengan 4 unsur tersebut yang tidak boleh ada dikotomi? Karena dalam perkembangannya nanti ada definisi iman yang tidak lengkap, kemudian akan melahirkan harokah atau golongan yang menyimpang dari iman. Kaum Murji'ah, maksudnya kaum-kaum selain Aswaja. Jadi para ulama ini mendefinisikan 4 unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ada dikotomi, yaitu pemisahan. Ada sebagian paham yang mengatakan bahwa iman itu cukup tasdikun bil qalbi. Belum masuk materi ini ya. Tasdikun bil qalbi. Kalau keimanan itu hanya sekedar keyakinan di batin, maka Fir'aun itu beriman kepada Allah. Seperti dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Sebenarnya hati nurani Fir'aun itu beriman terhadap ajaran Nabi Musa, kitab Taurat yang dibawa. Hatinya. Tapi karena ditutupi oleh kesombongan dan keangkuhan, merasa tinggi hati, akhirnya itulah yang menghalangi keimanan Fir'aun. Ya. Keimanan juga tidak sekedar ucapan di mulut, karena orang-orang munafik juga beriman. Bahkan melaksanakan keimanan itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang munafik yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, sedangkan menurut penilaian Allah mereka bukanlah orang beriman. Keimanan juga bukan sekedar aktivitas lahir, karena orang-orang jahiliyah dulu juga suka memberi minum orang haji, jadi marbot masjid, tapi Allah tidak mengkategorikan mereka sebagai mukmin. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir la yastawun. Apakah kalian menyamakan orang yang memberi minum orang mengunjungi Ka'bah waktu itu dan memakmurkan masjid sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dan beriman? La yastawun, tidak sama. Kemudian dilanjutkan, keimanan itu didukung bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Jadi unsur-unsur yang ada dalam keimanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan untuk selamanya. Nah, Syekh Ali An-Nadwi memberikan parameter 2. Bagaimana kalau kekuatan keimanan dalam individu itu dijelmakan menjadi 2. Kuwatul maknawiyah, ya, kekuatan tekad, spirit, dan pengetahuan. Jadi keimanan individu belum baru pengantar. Pusta berapa? Belum dulu. Baru pengantar. Pusta berapa ya. Kan? 1. Bilang kirim jadi sebentar. Ada suara ini, dengar Bu ya? Iya. Jadi ada 2 jelmaan keimanan individu itu, kekuatan tekad dan kuwatus saqafah, kekuatan ilmu. Ya. Apabila sosok itu memiliki ilmu yang luas tapi tidak memiliki tekad, bisa saja keberadaannya, keilmuannya akan bisa dibeli oleh orang lain. Keberadaannya ala kohri rijal, merupakan perpanjangan tangan dari orang lain.
Terus bagaimana kalau keimanan individu itu dijelmakan dalam sebuah jamaah? Nah, ini bisa mulai masuk. Keilmuan individu apabila dijelmakan dalam sebuah jamaah, maka keilmuan tersebut menjadi kuwatut takhtid, kuat tandim. Kuatnya perencanaan dan manajemen atau pengelolaan. Kemudian kekuatan kehendak dalam individu mukmin itu apabila dijelmakan dalam sebuah jamaah, itu yang disebut dengan kuwatut tamfid, kekuatan untuk mengeksekusi. Yang menjadi problem harokah dalam lintasan sejarah adalah bahwa kekuatan perencanaan ini tidak diimbangi oleh kekuatan prajurit yang siap untuk mengeksekusi. Jadi kuwatut takhtid wa kuwatut tandim tidak berbanding lurus dengan kuwatut tanfid. Sehingga ada sebuah harokah yang memiliki yang hebat secara intelektual, ahli dalam menyusun strategi perencanaan, tetapi tidak didukung oleh prajurit-prajurit loyal yang siap untuk melaksanakan. Akhirnya harokat tersebut tidak akan berlangsung lama. Atau sebaliknya, ada sebuah harokat yang memiliki prajurit-prajurit yang loyal, siap untuk mengeksekusi program, tapi tidak didukung oleh ahlul hali wal aqdi, para ulama yang memiliki kompetensi untuk memilah dan memilih persoalan dan memutuskan. Ini juga tidak akan berlangsung lama. Sehingga tema kita ini sudah tepat. Jadi judulnya adalah menggabungkan kekuatan imamah dan kekuatan jamaah. Karena dalam masyarakat manapun itu hanya terdiri dari dua unsur tersebut. Kalau tidak kalangan elitis, ya, level al-qiyadah, ya level al-jundiyah, rakyat. Hanya saja rakyat itu lahir secara otomatis menjadi seorang rakyat. Sementara untuk menjadi seorang yang memiliki dan menduduki level al-qiyadah, elitis itu membutuhkan seleksi secara alamiah. Tapi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perubahan-perubahan bangsa ini diawali dari kalangan elitis. Taghyiru khuluqil ummah tabi'un li taghyiri khuluqil qiyadah. Taghyiru perubahan khuluqil ummah, moralitas dan akhlak rakyat ini tabi'un mengikuti berbanding lurus dengan taghyiri khuluqil qiyadah. Kesiapan perubahan dari kalangan elitisnya. Ya, secara logika apabila kita ini bersih-bersih, ruangan bawah dibersihkan terus, tapi kalau atasnya nggak pernah dibersihkan, maka akan mudah kotor. Inilah salah satu unsur dari min anasiril quwwah fil Islam menurut Syekh Said Sabiq. Ya. Sehingga kekuatan imamah dan kekuatan jamaah ini juga harus menyatu, ya, dalam sebuah struktur. Karena ini merupakan pilar-pilar kekuatan jamaah. Ini kita sudah mau masuk materi, ya. Kenapa kekuatan imamah jamaah ini merupakan pilar dan kekuatan? Beberapa dekade yang lalu ada sebuah dialog antara mantan Panglima Irak Iran dengan wartawan Al Jazeera. Wartawan Al Jazeera berkata kepada Panglima Irak, mantan Panglima Irak, wahai Tuan, membutuhkan berapa waktu Anda mengkonsolidasikan jumlah rakyat 4 juta? Kemudian beliau mengatakan apabila pasukan elit, ya,
Pasukan elit itu 1 bulan. Pasukan elit khusus setengah bulan. Pasukan khusus atau inti sepekan. Sekarang lihat Tuan, bagaimana kepemimpinan imamah jamaah pada saat haji dan umroh. Mereka kagum takjub dalam waktu beberapa menit 4 juta orang itu bisa dikonsolidasikan, dikomando dalam waktu yang demikian cepat, rapi dan luar biasa indahnya. Apa rahasianya kekuatan jamaah tersebut? Itulah ya. Karena ada wahdatul ghoya, ada kesatuan tujuan. Sama-sama lurus, bersih, hatinya bersih. Tidak ada campuran untuk tujuan duniawi, tujuan akhirat. Karena waktu perang Uhud itu, mengapa Allah SWT tidak jadi menurunkan pertolongan? Karena di dalam barisan tersebut, minhum mayyuridud dunya wa minhum mayyuridul akhirah. Ada di dalam barisan tersebut yang orientasinya itu akhirat. Tapi ada dalam barisan tersebut menurut penilaian Allah untuk tujuan kenikmatan sesaat. Sehingga di atas sana dilihat bahwa jamaah tersebut tidak solid. Ya. Nah, jamaah itu adalah berkumpulnya ijtama'na alal mabadi. Berkumpulnya karena prinsip. Beda dengan jam'iyah sama majmu'ah. Gerombolan. Jam'iyah beda. Jadi dari istilah jamaah itu sendiri sudah mengandung pesan-pesan kekuatan. Ketika kaum muslimin dalam lintasan sejarahnya ini wahdatul ghoya, satu tujuan, wahdatul kiblah, satu kiblat, wahdatul mabda, satu prinsip, maka umat Islam juga pernah membuktikan kekuatannya itu dalam momentum zamannya. Bisa menggagalkan usaha PKI tahun 65. Bisa juga mengusir penjajah di area-area Surabaya, meskipun hanya sekedar bermodalkan bambu runcing. Nah, kekuatan jamaah ini didukung oleh beberapa unsur. Silakan dimunculkan ya. Jadwal bayani, jadwal bayaninya dulu, baru pengayaan. Yang tadi itu. Sebelumnya. Nah, jadi kekuatan jamaah ini didukung oleh berapa unsur ini? 4 unsur. 4. Ya, 4 unsur. Yang pertama, pemimpin yang berwibawa. 5. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang legal, formal, dan legitimit. Menyandarkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Jadi banyak pemimpin itu yang secara legal formal tapi bisa saja tidak legitimit, tidak dicintai umatnya di bawah, bisa saja, atau sebaliknya. Yang dimaksud pemimpin yang berwibawa di sini adalah bahwa kepemimpinan dia itu hanya sekedar melanjutkan kepemimpinan khilafah Rasulullah, bukan kepemimpinan nubuah ya, karena tidak ada kepemimpinan nubuah setelah Nabi. Tidak bisa kita sebagai seorang pemimpin melanjutkan kepemimpinan nubuah, nggak bisa. Karena kepemimpinan nubuah itu dalam satu person bisa menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu hanya Rasulullah. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah melanjutkan kepemimpinan khilafah. Kemudian, insya Allah kalau pemimpin kita ini rujukannya adalah Allah dan Rasul, insya Allah akan legitimit. Begitu.
Kemudian yang kedua adalah ketaatan anggota. Ini kalau kita melihat surat An-Nur ayat 54 sampai 55 jenengan coba. Jadi kepemimpinan itu tidak akan diberikan oleh Allah kalau tidak didukung oleh ketaatan anggota. Kalau di surat An-Nur 54 itu wa in tuti'u tahtadu, itu potongannya. Jika kalian itu betul-betul taat, kalian itu akan mendapat petunjuk. Jadi sebelum mencoba untuk belajar berimamah jamaah, kita harus latihan taat dulu. Ibarat dalam sholat, membersamai dan mendahului imam itu batal sholat jamaah. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Sekarang kan kita sering gitu. Karena imamnya takbir belum selesai ya, perasaan kita kan sudah tahu kalau setelah i'tidal itu sujud. Padahal imamnya belum Allahu Akbar sujud, kita sudah duluan sujud. Atau membersamai. Karena kita sudah tahu sholat itu syarat rukunnya seperti itu. Karena padahal ini sholat kan imaduddin ya, pilarnya agama. Padahal kalau membersamai sama mendahului imam, itu batal sholatnya. Karena innamal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu supaya fungsional untuk diikuti. Kalau kita tidak siap untuk sami'na wa ata'na terhadap imam, ya nggak usah berimamah jamaah. Karena kita sama dengan berusaha untuk menjadikan imamah itu mengalami disfungsi. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Besar Ahmad bahwa Islam nanti itu akan terlepas tali temalinya, dan tali pertama yang lepas adalah struktur formal, Naqdun al-Hukm, itu tahun 1924. Ya. Kemudian 4 tahun berikutnya ada seorang anak muda yang mengembalikan struktur kepemimpinan umat itu, yaitu tahun 1990, 4 tahun berikutnya, 1996, tapi musuh terlalu kuat. Kongres kaum muslim juga berulang-ulang di Makkah, juga di Indonesia, tetapi musuh sudah terlalu kuat. Tapi beliau seorang anak muda yang menginspirasi lahirnya ormas-ormas Islam di seluruh dunia. Masih muda, masih usia likuran ya. Ormas terbesar di dunia yaitu di Mesir. Ya. Mengapa kok beliau berusaha bekerja keras seperti itu? Karena mengembalikan kepemimpinan itu sama dengan mengembalikan kepala di dalam tubuh. Ya. Ada kaum yang berpendapat di dalam kitab Nahnu wal Hadaratul Hurbiyah, apabila kepala ini sudah dilepas, kata beliau, maka seluruh dimensi kehidupan itu akan kehilangan rohani, degradasi spiritual. Sehingga nanti akan berlanjut tali temali berikutnya yang lepas adalah naqdun as-shalah. Komunikasi individual antara seorang hamba dengan Allah. Jadi menegakkan kepemimpinan secara fitrah, secara logika adalah kita mengembalikan kepala ke dalam tubuh umat. Nggak apa-apa badan kita kecil, kepala kecil tapi lengkap. Maka kita akan masuk rumah, istri juga akan merasa kasihan. Berbeda kalau kita masuk rumah tanpa kepala, meskipun badan kita besar. Seluruh anggota tubuh itu mengalami disfungsi. Itu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bahili. Jadi ketaatan anggota kepada kepemimpinan itu sebenarnya melanjutkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Baik, kemudian yang ketiga ya. Komunikasi antara anggota dengan pemimpin itu kan
bukan karena pemimpin itu pendekar atau memiliki karakter-karakter yang menonjol fisik, bukan. Jadi komunikasi seorang anggota dengan pemimpin itu kan komitmen. Ya. Bahasa Arabnya al-iltizam, keterikatan yang kuat. Jadi jangan sampai ada rasa-rasa suudzon atau ada rasa kebencian terhadap pemimpin. Itu nggak bisa diteruskan seperti itu. Karena yadullah fawqal jamaah, tangan Allah itu di atas jamaah. Apalagi selalu ingin berbeda dengan pemimpinnya seperti masyarakat Yahudi. Harik tu'rof, berbedalah kamu supaya kamu menjadi orang yang terkenal. Karena ikatan Yahudi itu dengan pemimpinnya itu ikatan-ikatan duniawi. Seakan-akan hatinya itu menyatu, ya. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya berbeda pendapatan yang dipermasalahkan, bukan berbeda pendapat. Tahsabhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, tapi hati mereka itu bercerai-berai. Tahsabhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Baik, kemudian yang keempat ya. Pemimpin itu sebenarnya kan memiliki tanggung jawab vertikal dan horizontal. Kalau tanggung jawab pada Allah itu sebenarnya agak sederhana dan agak mudah karena Allah itu Maha Pemaaf. Berbeda kalau tanggung jawab horizontal, menyangkut tanggung jawab dengan yang dipimpin. Itulah meskipun seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan maksum, maka Rasulullah masih mensyariatkan adanya musyawarah. Musyawarah, istifsyarah, istisyarah, istikharah. Saling memeras dari aspek kebahasaan dalam tanda kutip positif ya. Saling memeras. Asalnya syarah itu kan saling memeras sampai yang diperas itu keluar madu. Ya. Atau yang keluar bisa racun. Jadi saling istilah kebahasaan syaro, istisyaro, isyaro, nah itu istikharah, ujungnya memilih yang terbaik. Kalau keputusannya itu memang manis dianggap madu, kalau pahit berarti obat. Tetapi ini gambaran dari sebuah sikap sami'na wa ata'na. Sehingga musyawarah itu tetap harus dibudayakan karena perkembangan keduniaan yang demikian dinamis. Yang demikian dinamis sehingga Rasulullah mengatakan kepada petani kurma, antum a'lamu bi umurid dunia. Kalian itu lebih mengetahui tentang urusan kalian. Jadi yang dimusyawarahkan itu adalah urusan-urusan keduniaan ya, yang tidak termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah secara tekstual. Kemudian yang terakhir, kekuatan jamaah itu tidak akan mungkin efektif tanpa didukung oleh adanya ukhuwah. Ya. Ukhuwah. Ini bicara ukhuwah kan mudah ya, mudah sekali. Tetapi dalam praktek tidak sederhana. Minimal menurut para ulama itu minimal ukhuwah itu kan ada 2 level. Yang pertama salamatus sodr, yang kedua al-ithar. Kalau kita ini sudah mencapai tingkatan ukhuwah yang pertama itu sudah lumayan termasuk penghuni surga.
salamatus sodr. Hati kita itu selamat dari membenci saudara, suudzon terhadap saudara, mengecilkan saudara, meremehkan saudara. Salamatus sodr. Selamatnya dada ini dari penyakit seperti itu. Ini tingkatan ukhuwah yang paling rendah. Dan tingkatan ukhuwah yang paling tinggi adalah al-ithar. Mengutamakan saudara melebihi dari kita meskipun kita membutuhkan. Ini yang tantangan bagi kita. Apakah ukhuwah kita ini sudah sampai level 2 atau pertama saja belum? Kalau pertama saja belum, berarti kita berat untuk mendongkrak kekuatan agama. Nah, ini biasanya ini kalau materi kita sampaikan ke para mutarobia ya. Ini jadwal bayarnya dulu yang dibahas. Baru setelah itu berikutnya pengayaan ya. Berikutnya. Monggo silakan dibuka berikutnya. Pengayaan materi mind mapping-nya ya. Tauhidul fiqh. Baik. Kelihatan nggak itu? Ini sudah dirumuskan oleh TMB. Kelihatan, Ustadz. Kelihatan nggih? Oh nggih. Jadi, di situ pemimpin. Apa hal-hal yang bisa menguatkan pemimpin? Itu sudah ada di situ, sudah dijelaskan. Coba saya buka. Yang pertama, pengayaan jadwal bayani pemimpin. Yang pertama adalah, mana nomornya ini? A ya. Jadi fungsi pemimpin ini melanjutkan risalah nubuwah, kepemimpinan umat Islam. Risalah khilafah, dengan risalah nubuwah. Terus bagaimana kalau Nabi sudah meninggal? Sahabat. Kalau para sahabat, orang yang terbaik itu sudah meninggal, muridnya para sahabat. Kalau muridnya para sahabat sudah meninggal, berikutnya tabi'in. Kalau tabi'in sudah meninggal, ulama. Kalau ulama juga sudah meninggal, mujahid. Para mujahid. Artinya Allah sudah menjelaskan rujukan yang kita jadikan teman perjuangan. Surat Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah rujukan kita berjamaah. Ya para nabi, orang-orang yang lurus keimanannya, syuhada, para orang-orang yang mati syahid, was-sholihin dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah yang terbaik kita jadikan teman di dalam membangun peradaban ini. Jadi yang dimaksud, kalau pemimpin selain ini tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Tidak. Kemudian B. Apa ini tulisannya B? B itu menjelaskan tentang fungsi pemimpin. Firasatuddin wasiyasatuddin dunia. Firasatuddin, pemimpin itu ditugaskan untuk menjaga dan menguatkan agama ini. Sama mengelola dunia. Karena pada umumnya masyarakat kita itu masyarakat paternalistik, mudah untuk mentaati pemimpin yang jujur. Ya. Jadi bagaimana pemimpin itu menguatkan agama rakyat? Ar-ra'iyatu ala dini mulkihi, kata pujangga Arab. Karena rakyat itu sebanding dengan agama pemimpinnya, agama rajanya. Baik. Kemudian yang C ya. C. Pemimpin wajib ada. Iya, C apa D? C. Itu bukan wajib ada ya, wajib hadir ya. Jadi pemimpin itu bukan sekedar ada, tapi hadir. Karena misi kita kan binaul hadoroh, membangun kehadiran Islam. Jadi pemimpin itu bukan ghaib,
tapi harus hadir mendengar hati nurani rakyat, ya. DPR Dewan Perwakilan Ruhiyah Rakyat, bukan DPR Dewan Perwakilan Ruhiyah Rakyat. Karena standarisme pemimpin itu bukan kasrotul riwayah, banyak meriwayatkan, bukan sudah banyak yang meriwayatkan, berceramah, pidato seperti saya ini, tapi kasrotul riwayah, banyak memberikan perawatan. Sehingga pada D itu di situ dijelaskan istilah-istilah pemimpin yang menggambarkan fungsi. Ada 8 itu istilah pemimpin dalam Al-Quran. Kullukum ra'in, khalifah, ya. Kemudian waliul amri, ya, ulil amri. Ada juga ro'is, khodim. Bahkan di Saudi Arabia itu pemimpinnya memproklamirkan dirinya khodimul haramain, pelayan 2 tempat suci. Merujuk ucapan Umar, yaitu Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu ya yang terampil melayani mereka. Bukan terampil kasrotul riwayat, terampil berceramah, terampil berbicara. Ya. Jadi itu baru ditulis berapa? Jadi sebenarnya ada 8 istilah, di mana istilah tersebut kalau kita rujuk dalam lintasan sejarah menggambarkan fungsi yang diemban oleh seorang pemimpin. Itu yang pertama, pilar jamaah yang pertama adalah pemimpin. Yang kedua anggota, itu tadi sudah dibahas. Jadi anggota itu tugasnya taat. Ya. Tapi ketaatan dalam Islam fil ma'ruf. Ketaatan dalam Islam adalah fil ma'ruf. Kalau pemimpin yang pertama tadi dengan melakukan fungsi dan tugasnya itu berusaha untuk adil, kemudian anggota berusaha untuk taat. Ini sama-sama beratnya. Pemimpin yang adil itu juga berat. Kemudian anggota yang taat juga tidak mudah dan tidak sederhana. Kecuali komunikasi imam dan makmum itu ijtama'a alal mabadi. Berkumpulnya itu karena prinsip. Nah, itu. Apa itu prinsip, Bu? Kalau prinsip dalam kamus Al-Muhid sama kamus Purwodarminto yang disusun oleh Pendeta Purwodarminto itu, landasan berpikir, membangun spirit, dan landasan berperilaku. Kalau pemimpin sama anggota ini mabda'un wahid, satu prinsip, mudah saja untuk taat. Pemimpin juga insya Allah dibantu untuk berbuat adil. Karena kalau kita melihat fungsi pemimpin dalam surat An-Nisa, ya, pemimpin terkecil yaitu keluarga itu ar-rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu kan asal katanya dari kata rijlun atau kaki. Harus kuat. Rijlun rijal. Karena tugasnya adalah qawwamun, meluruskan. Meluruskan, ya. Jika keadilan itu belum terwujud dan anggotanya juga tidak taat, inilah Allah akan menurunkan siksa dipercepat di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Ithnani yu'ajjiluhumallah al-baghyu wa uququl walidain." Ada 2 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini adalah pemimpin yang zalim, al-baghyu, wa uququl walidain, tapi anak-anak yang tidak taat pada orang tua. Ini tidak menunggu siksanya di akhirat. Nah, ini yang harus terus kita latih, ya.
Siapa sebenarnya yang jadi pemimpin? Terserah. Number one, number two terserah. Itu kan hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Terserah. Yang number two, number one. Terserah. Yang jelas pemimpin yang kita yakini itu jelmaan dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian berikutnya apa ini? Unsur penguat jamaah berikutnya adalah bai'ah ya. Jadi komunikasi pemimpin dengan yang dipimpin ini harus terbangun adanya komitmen yang kuat. Disebut dengan bai'ah. Ya. Kontrak perjanjian untuk taat. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asoina, sami'na wa tafakkarna. Kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Tapi kami dengar, tapi kami bermaksiat. Sehingga ketaatannya hanya berada di mulut, tidak sampai membangun adanya sebuah komitmen atau al-iltizamul qawi, keterikatan yang demikian kuat. Nah, itu bukan jamaah namanya, itu namanya majmu'ah atau jamiah atau semacam gerombolan. Jadi bertemunya itu karena ada suatu pendapat atau pendapatan, ada suatu kepentingan lah intinya. Ini kepentingan. Kemudian berikutnya adalah unsur berikutnya apa tadi, Bu? Musyawarah. 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 Tadi sudah disinggung, ada syarat-syaratnya orang yang bisa diajak musyawarah. Syarat yang paling penting di antara 5 syarat itu adalah yang masuk dalam musyawarah itu apabila dia keluar dari musyawarah kemudian dia melakukan tindakan yang berbeda dengan musyawarah, itu jangan diikutkan lagi. Jadi ada syarat-syarat orang yang diajak musyawarah itu yang kelima yang paling mendasar adalah ketika yang ikut musyawarah itu keluar dari musyawarah tidak menguatkan hasil-hasil ketetapan musyawarah. Nah, itu nggak usah diajak musyawarah lagi karena dia sudah tidak ada niatan baik. Karena musyawarah ini syariat, ya. Bersumber dari Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-Araf ya, terakhir. Apabila syariat Quran ini dibacakan, fastami'u, dengarkanlah dengan penuh keseriusan, dihayati, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. La'ala itu menurut bahasa Arab litaroji, memiliki arti harapan. Insya Allah kalau kamu sami'na wa ata'na, ya, kemudian wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, ada harapan turunnya rahmat. Biasanya kalau rahmat itu datang, yang lain-lain itu ngikut. Seperti doanya Ashabul Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi Rabbana atina milladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina Al-Kahfi nggih. Jadi pada saat Ashabul Kahfi yang 7 anak muda yang dipimpin oleh Tamliho ini melihat penyimpangan pemimpinnya yang sudah menjadikan negara sebagai Tuhannya, negara sebagai dirinya, termasuk aturannya adalah dirinya, Tuhannya, Raja Dikyanus. Akhirnya 7 orang ini bersepakat untuk lari bersama imannya. Tapi sebelumnya sudah mau dieksekusi mati. Ternyata para eksekutor berubah pikiran, anaknya kok masih muda-muda ya, jangan dieksekusi dulu. Kemudian menuju ke gua, diselamatkan oleh Allah. Ketika beliau-beliau waliullah ini minta rahmat, yang lain-lain ngikut.
Ya, di tengah gunung itu ada mirfak, ventilasi untuk membantu kelangsungan kehidupan dia yang cukup lama itu. Kemudian kanan kirinya Allah ngirim security khusus yang menghalangi serbuan Raja Dekianus, yaitu anjing apa namanya Bu? Anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Kitmir. Kitmir itu calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Jadi kalau murabi dan murabia itu nggak masuk surga, kalah dengan asu dan anjing. Karena dia tidak bisa isma'u wa ansitu. Sehingga Allah tidak menurunkan rahmat. Sebenarnya kalau untuk murabia seorang mutarabia, wanita malah lebih sederhana masuk surga itu. Tidak harus sholat sunat, ya. Yang penting puasa wajib, kemudian sholat 5 waktu, atau adba'laha, kemudian mentaati suaminya, dakhalatil jannah fi aibabin sya'at. Dia akan masuk surga lewat pintu mana yang dia sukai. Padahal hadis tersebut hanya menyebutkan wajib-wajib saja ya. Sholat wajib, terus puasa, dan taat kepada suami. Kemudian unsur kekuatan jamaah berikutnya adalah yang tadi ukhuwah ya. Ukhuwah berkat jamaah. Jadi kalian itu la tadkhulul jannata kata Rasulullah hatta tu'minu, sehingga kalian itu betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbau, dan kalian tidak akan memiliki iman yang sempurna sebelum kalian saling cinta mencintai karena Allah. Termasuk mencintai maru kita itu juga bagian dari kekuatan. Kebetulan suami kita punya istri selain kita. Nah, itu kalau menurut hadis sahih ini ya, kita melatih diri untuk mencintai. Karena itu saudara kita sesama muslimah. Dan ini sebenarnya praktek yang paling menonjol di dalam imamah jamaah itu ya. Keharmonisan antar jamaah dengan ukhuwah ini. Ya. Dan ini yang tidak sederhana dan mudah. Jangan sampai ada rasa kedengkian sehingga Allah sendiri mengajarkan doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kan ada suatu penyakit yang menjadikan embrio dosa di dunia ini. Hunna aslul khotimah. Itu S pangkat 3. Serakah diwariskan oleh Adam, sombong diwariskan oleh iblis, serik atau dengki diwariskan oleh Qabil. Dan itulah yang menghambat komunikasi kita dengan saudara. Jadi untuk membangun ukhuwah ini memang kita harus latihan puasa sebulan 3 kali itu ayyamul bid, hari-hari suci, supaya hati kita ikut suci. Jadi harus banyak puasa. Karena puasa itu kan latihan keikhlasan. Apakah ibadah yang lain itu tidak ditekankan puasa? Tidak, kata Muhammad Al-Ghazali, karena puasa itu ibadah batin yang memungkinkan korelasi dengan nilai-nilai keikhlasan. Banyak puasa supaya komunikasi kita dengan saudara itu adem. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Haram kalau lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim dan muslimah mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berbeda. Karena apa? Seorang yang berhati baik, bermuhasabah,
merenung, tafakur 3 hari itu sebenarnya sudah cukup. Kecuali hati dia itu memang sudah dipenuhi oleh es pangkat 3 tadi. Serasa, sombong, dan serik. Serik itu bahasa Jawa, Bu. Bahasa Arabnya roja uzawali nikmatil ghair. Berharap agar nikmat saudaranya itu hilang. Nah, ini Dengki. oh ya, dengki. Jadi dengki itu apa tadi definisinya, Bu? Diulang. Roja'u berharap-harap, zawali hilangnya, nikmatil ghair. Nikmat saudara. Mudah suudon kalau saudara mendapat nikmat. Tapi memang dalam lintasan sejarahnya kalau seseorang itu memperoleh nikmat, cenderung pihak lain itu dengki. Jadi alhamdulillah kalau kita didengki orang, kullu dzi nikmatin hasud. Setiap orang yang memperoleh sedikit nikmat, ada orang-orang yang hasud. Dan inilah tribulasi berjamaah. Ada 5 tantangan berjamaah, tantangan utulah. Mukminun yaksuduhu, seorang mukmin yang iri sama dia. Kemudian kafirun yuqatilu, orang kafir yang membunuh dia. Munafikun yabghaduhu, orang munafik yang membenci dia. Nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang mengalahkan dia. Syaitan yang menyesatkan dia. Inilah tribulasi, tantangan dalam bangun iman. Sehingga para ulama dulu memberikan bekal jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ini masuk materi taruh kajian ya, sedikit karena ada korelasinya sedikit. Bisa, Pak? Ini menghadapi mukmin yang dengki dengan kita sama setan, yaitu dengan mujahadah. Mujahadah riyadhah, memperbaiki hati. Bagaimana menghadapi orang munafik, ijtihad, hujahnya dikalahkan. Bagaimana menghadapi orang kafir, jihad. Sehingga dalam lintasan sejarah kaum muslimin, ketiga potensi ini terpadu, tidak ada dikotomis. Nah, ini setelah kita menyampaikan pengayaan jadwal bayani ini, kita lanjutkan korelasinya dengan manhaj kita ya. Monggo dibuka berikutnya. Korelasi pokok bahasan dengan manhaj. Sebentar Ustaz, agak sulit ternyata. Korelasi pilar kekuatan imam jamaah dengan pola dasar SWA ini. Jadi nanti kalau menyampaikan jadwal bayani dulu, kemudian pengayaan, mind mappingnya, baru setelah itu korelasi. Korelasi pilar kekuatan jamaah dengan pola dasar SW. Ini sudah kelihatan ya. Jadi Sudah, Ustaz. ya, jamaah yang kuat adalah jamaah yang menjadikan al-alaq sebagai orientasi dasarnya. Jadi jamaah yang kuat adalah jamaah yang mengembalikan anggota jamaah kepada kekuatan intinya, kekuatan iman. Ini yang paling penting. Karena ketika keimanan, nilai-nilai al-alaq ini mengalami disfungsi, kata Syekh Ali Aku di Nadwi, luar pakai sapu yang kemarin. khusrul insan bin khitatil muslimin, apa kerugian dunia ketika kaum muslimin mundur, qabiliyatun litaghallub, sama dengan menyediakan anggota jamaahnya ini untuk siap dijajah. Ketika keimanan itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian jamaah yang kuat adalah jamaah yang menjadikan Al-Quran sebagai nilai ya, Standar nilai jamaah. Al-Quran ya. Karena Quran itu mukjizat. Mengapa Al-Quran dinamai Al-Quran bukan makro atau ikro?
Karena tidak ada suatu kitab yang dibaca oleh 1,5 miliar manusia kecuali Quran. Tidak ada suatu kitab yang bisa dihafal meskipun dia tidak tahu artinya kecuali Quran. Tidak ada suatu kitab yang sudah diturunkan 1.500 tahun yang lalu tapi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kita tidak bosan mendengarnya kecuali Al-Quran. Tidak ada sebuah kitab yang cara membacanya saja ada standar ilmiah kecuali Quran. Sehingga jamaah yang kuat adalah menjadikan Quran ini sebagai tempat beredar. Quran berjalan. Berjalan di pasar, di lembaga pendidikan, di lembaga politik. Duru ma'a kitabullah haitsu madar. Berputarlah kalian bersama kitab Allah kemanapun kitab Al-Quran tersebut berputar. Baik, kemudian yang ketiga adalah apa ini? Ya, Al-Muzammil ya. Muzammil. Jadi dalam menjaga keberlangsungan jamaah ini, aspek-aspek yang menonjol itu bukan kekompakan baris berbaris, tapi soft. Ya. Tentara-tentara yang baris berbaris secara struktur spiritual. Ar-ruhu junudun mujannada. Ruh yang sama itu cenderung menyatu. Tidak talafa tanaku. Jika ruhnya itu sama maka cenderung menyatu. Kalau kematangan ruhnya itu berbeda cenderung memisah. Sehingga kaitannya Imam Majah dengan Muzammil ini bagaimana jamaah ini harus dibangun dengan kekuatan spiritual. Jadi untuk dekat dengan Allah itu bukan belajar ilmu kalam atau belajar filsafat, tetapi tekun beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itulah standar yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih untuk mutaba'ah mengawasi 100 prajuritnya. Itu kekuatan ruhiyah terkait langsung dengan kinerja sebuah perjuangan. Jamaah yang ideal adalah jamaah yang terus menggelorakan semangat dakwah. Jamaah yang baik, yang kuat, yang akan eksis adalah jamaah yang akan menggelorakan spirit dakwah. Karena kalau spirit dakwanya ini mengalami disfungsi, maka masyarakat nanti akan mengalami kesakitan. Seperti yang didoakan pernah dimunajatkan oleh Umar dalam suatu doa yang lumayan pendek tapi mengena, ya. Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajiri wa ajzif thiqati. Ya Allah, suatu saat nanti aku berlindung kepadamu dari pemimpin jahat yang didukung oleh modal, jaladil fajir, jalat, kemudian wa ajzif thiqati, lemahnya orang-orang yang dipercaya. Umar mengkhawatirkan suatu saat nanti akan terjadi yang tampil itu pemimpin yang jahat, sementara orang-orang yang terpercaya lemah dan diberikan stigma negatif. Itulah tujuannya dakwah, mengembalikan yang kuat itu as-siqah dalam thiqati wa ajzil fajiri, yaitu dengan dakwah. Karena dakwah itu mengenalkan kebaikan, al-ma'ruf, dan mengenalkan kemungkaran. Supaya masyarakat tahu al-ma'ruf dan tahu al-mungkar. Ketika tidak ada dakwah, maka masyarakat mengira itu mungkar, ternyata ma'ruf. Mengira itu ma'ruf, ternyata mungkar.
La ya'riful ma'ruf wala munkar. Tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengenai yang munkar. Akhirnya menjadi sakit masyarakat tersebut rohaninya. Kemudian tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Kemudian yang berikutnya korelasi kekuatan imamah jamaah adalah masih memiliki misi mewujudkan daulah. Jadi kalau secara jamaah sughra, kepemimpinan mikro itu kan terwujud dalam sholat jamaah. Itu rujukan kita karena as-sholatu imaduddin. Maka al-imamatus sughra, kepemimpinan yang mikro, yang fungsional itu seharusnya melahirkan al-imamatul kubra. Kepemimpinan yang bersifat makro. Karena menurut Dr. Yusuf Qaradawi, panggilan terhadap orang beriman itu bukan panggilan individual, tetapi menggunakan jamak mudzakkar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian bawahnya konsep SW inilah yang menjadi ciri khas kita, itu robbaniyah, ya, robbaniyah. Maksudnya robbaniyah itu robbaniyatul masdar wa robbaniyatul ghoyah. Robbaniyah dalam segi rujukannya, ilahi dalam segi rujukannya, dan robbaniyatul ghoyah. Robbaniyah dalam aspek tujuan. Materi ini. Kemudian yang kedua tadarruj. Dalam membangun, di dalam mensosialisasikan nilai-nilai imamah jamaah ini harus tadarruj atau bertahap. Bertahap. Tobakunan tubak. Dan dilakukan secara apa? Sistemik, ya. Sistemik. Nah, ketika imamah jamaah itu diserap dari nilai-nilai SW ini, insya Allah akan menjadi sebuah jamaah yang ideal, yang berhasil, dan kemudian mempertahankan keberhasilannya di atas puncak. Dalam fakta sejarah, banyak orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi ketika dinilai, dididik dengan nilai-nilai SW ini, melahirkan pemimpin. Seperti Bilal, kualitasnya seperti itu melahirkan pemimpin. Usama, anaknya Zaid. Ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi pemimpin, kita ini juga kalau komitmen kita terhadap nilai-nilai manhaj kuat, ya, kan lebih besar kita ini juga menjadi seorang pemimpin ketika dididik dengan nilai-nilai Al-Quran ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 26, ya. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhaffakumun nasu fa'awakum wa ayyatakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Ingatlah kalian, wahai kaum muslimin, id antum qalilun, ketika kamu waktu itu minoritas. Belum punya apa-apa. Belum berpikir tentang jihad, belum berpikir tentang negara, belum berpikir tentang ekonomi, baru ngontrak-ngontrak ketika kamu di Mekah. Dan biasanya pujangga Arab mengatakan al-qalilu huwal adam, yang minoritas, yang sedikit itu dianggap tidak ada. Gak dianggap karena tidak memiliki pengaruh. Mustad'afun, kalian dibikin lemah. Bukan lemah, tapi dibikin oleh sistem
dilemahkan oleh sistem. Bukan du'afa, tapi mustad'afun. Dibikin lemah. Mustad'afuna fil ard, di bumi Mekah. Takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Kamu khawatir setiap saat kamu diculik. Tapi ketika kamu berusaha untuk komitmen dengan manhaj ini, dengan nilai-nilai Quran ini, jumlahnya juga tidak sampai 200, ya. Fa'awakum. Maka Allah SWT menurunkan pertolongan kepada kamu, tempat untuk bermarkas, ya, yang di Madinah. Wa ayyadakum binasri, dan Allah SWT menguatkan kamu dengan pertolongannya pertama kali pengalaman perang melawan orang kafir pada saat Ma'rakatul Badr. Jumlahmu minoritas tapi bisa mengalahkan mayoritas dalam keadaan puasa Ramadan. Wa razaqakum minat thayyibat, kemudian Dia Allah memberikan rezeki kepada kamu, bahkan kamu waktu itu masyarakat yang terpencil, tidak diperhitungkan oleh dunia, menjadi terkenal di seluruh dunia dan diberi rezeki yang baik-baik. La'alakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, itulah sedikit metode penyampaian, jadwal bayani, kemudian pengayaan jadwal bayani, kemudian korelasi pokok bahasan dengan konsep manhaj kita. Ketika kita betul-betul istiqomah untuk mensosialisasikan nilai-nilai manhaj ini, dalam surat Al-Jin Allah mengatakan wa allawis taqamu ala thariqati la asqainakum ma'an wadaqah. Seandainya mereka itu istiqomah, konsisten, ya, alat thariqati, atas jalan ini. At-thariqat di situ ada tak marbuto yang berarti tak mubalaghah, penyangatan. La asqainakum, sungguh kami Allah akan memberi minum pada kalian ma'an ghadaqah, air yang menyegarkan. Maksudnya Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Menurut tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Asy'arawi dan tafsir As-Sa'di. Mungkin itu dulu Ibu-ibu sekalian, pilar-pilar jamaah 1 ya. Materinya sudah kami kirim. Ya, saya pikir sampai sini pertemuan kita, karena ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Ada Ustaz. Ya, silakan. Ada. Ya. Baik, silakan bagi ummahat yang ingin bertanya kepada Ustaz Soleh, kami persilahkan. Saya Ustazah Bu Amin. Ini monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memahami tentang pilar-pilar kekuatan jamaah, di situ yang ketiga adalah transaksi sosial atau bai'ah. Pertanyaan saya, bai'ahnya itu bentuknya bagaimana Ustaz? Ya. Demikian pertanyaan saya. Ya, baik. Oke. Di surat Al-Mumtahanah itu bai'ahnya. Surat Al-Mumtahanah itu juga bai'ahnya Rasulullah dengan para wanita melambaikan tangan. Ya, itu ada nanti dilihat bagaimana bai'ahnya Rasulullah kepada wanita-wanita sahabiat, diajak berhijrah, jangan mencuri dan ya. Tapi kalau di laki-laki kan salaman ya, sebagai bentuk komitmen bersalaman.
Ya, dan seringkali baiat itu juga diperbarui dan ada jenis-jenisnya. Semuanya itu dalam rangka untuk menguatkan saja, menguatkan. Kan biasa aja seorang guru sama murid dikuatkan spiritnya dengan apa, ungkapan atau sapaan. Seperti gurunya Muhammad Al-Fatih, Syekh Aksam Syuddin itu kan dalam lintasan meniti karirnya sebagai seorang santri kan kadang-kadang juga lemes. Kemudian salaman dibacakan hadis. Nanti kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Karena yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah tentara dan prajurit yang terbaik. Jadi baiat itu seakan-akan ya tajdid, ya, pembaruan transfer rohani, menguatkan. Berikutnya monggo. Baik, silakan. Masih ada lagi Ustazah yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya. Ya. Ustazah Miftah, silakan. Jazakillah khair, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustadz terkait pilar kedua dan ketiga dari kekuatan jamaah. Di pilar kedua salah satunya adalah ketaatan anggota, ya. Sebagaimana fenomena sekarang yang terjadi di Hidayatullah, di awal-awal bernyanyi Hidayatullah, Masya Allah, namanya ketaatan itu luar biasa sekali. Seiring berkembangnya Hidayatullah, kita melihat begitu banyaknya ketaatan-ketaatan yang ternodai. Semisal, ada kader yang sudah diberikan SK-nya untuk mutasi, tetapi tidak mengindahkan SK tersebut, tidak pindah-pindah. Atau ada yang tidak dikasih SK, pindah sendiri. Dan kadang ketika struktural mengambil keputusan yang lebih ekstrim dengan mengharuskan kader tersebut, kadang-kadang mereka lebih memilih keluar dari jamaah seperti itu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan adalah apa langkah-langkah kuratif dan preventif yang diambil oleh lembaga sendiri terhadap kader-kader seperti ini. Dan yang kedua, bagaimana kami sebagai murabbiyah membentengi mutarabbi agar tidak terinspirasi dengan anggota-anggota seperti ini yang notabene kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang penting di struktur wilayah tersebut. Yang kedua, Ustadz, terkait dengan pilar ketiga, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Amin tadi tentang bentuk-bentuk baiat di Hidayatullah. Karena Hidayatullah merupakan imam jamaah dan itu merupakan jati diri kita, sehingga tentu baiat itu ada di Hidayatullah. Yang ingin kami tanyakan, apakah ikrar-ikrar yang ada di akhir-akhir daurah itu termasuk baiat itu? Jika iya, saya melihat bahwa sasaran baiat itu hanya ada pada pelaksanaan program-program tarbiyah dan dakwah. Apakah ada baiat khusus untuk pemimpin kita sebagaimana ketika Rasulullah di baiat Aqobah itu, Ustaz, yang mana mereka menyatakan siap melindungi Rasulullah itu melebihi diri mereka sendiri, anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Terima kasih, Ustaz. Baik, yang pertama, jadi imam jamaah kita ini kan mainstream-nya kan pendidikan dan dakwah. Pendidikan, jadi dan pendidikan itu menurut Muhammad Qutb di dalam kitabnya yang dapat hadiah Nobel itu, Manhajut Tarbiyah Al-Islamiyah Nadhuriyan wa Tatbiqiyan, itu ada beberapa unsur pendidikan itu. Yang pertama, pendidikan itu dengan al-khiwar, banyak berdialog, mendialogkan. Apakah keputusan saya
ketetapan saya itu ada keberatan di Al-Khiwar. Ya, pendidikan juga al-adat. Al-adat itu kultur ya, kebiasaan-kebiasaan. Ya. Itu juga merupakan unsur pendidikan. Kemudian pendidikan itu juga apa namanya, sanksi. Ya. Sanksi itu juga bagian dari pendidikan. Karena imam jamaah kita itu kan belum menjadi jamaatul muslimin yang ideal, tapi jamaatun minal muslimin. Jadi sanksi-sanksi yang bersifat pendidikan itu ya diserahkan kepada pemimpin kita. Kalau kita percaya kepada kepemimpinan kita, ya kita juga percaya dengan intervensi beliau dalam kebaikan, terutama dalam hal sanksi. Ya. Kemudian pendidikan juga at-tarbiyah bid-doa. Ya. Tarbiyah dengan doa. Ini yang justru paling efektif ya. Dulu pada zaman awal-awal kemerdekaan RI ini, ada seorang anak laki-laki yang sangat menjengkelkan orang tuanya, pulang dari bermain, pakaiannya langsung dilempar, ibunya suruh mencucikan, tapi ibunya itu berdoa, "Nak, kamu belum jadi presiden aja ngatur-ngatur ibumu seperti ini." Alhamdulillah anaknya jadi presiden. Ada juga tokoh Arab ya. Kebetulan anak kecil ini sangat kreatif. Pada saat ibunya kedatangan tamu sudah masak, tiba-tiba menunya dicampuri dengan pasir. Tapi ibunya tetap ikhlas dan mendoakan, "Idhab ila baitil haram litakuna imaman lahu." Sana nak, pergi ke Masjidil Haram itu. Kamu jadi imam di sana nanti. Dan alhamdulillah doanya ibu menjadikan Syekh As-Sudais menjadi ketua imam di Masjidil Haram. Jadi tarbiyah ini, berdoa ini juga sangat mendasar. Termasuk tarbiyah berdoa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik ketika ibunya menitipkan beliau selama 10 tahun untuk mengabdi di rumahnya manusia yang terbaik tersebut, Rasulullah. Kemudian beliau didoakan Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'toitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas dan hartanya, dan berkailah apa saja yang kau berikan kepadanya. Alhamdulillah atas doanya Rasulullah itu, setelah dia berkeluarga, Anas bin Malik itu punya anak cucu, dalam hadis Bukhari Muslim lebih dari 100, dan rata-rata usianya meninggalnya di atas 100. Jadi doa itu dimensinya bukan satu generasi. Kalau kita merujuk tafsir Syekh Asy'arawi itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dzurriyyatinya di situ tuh Ibnu Katsir mengatakan efeknya sampai 7 turunan. Sehingga pendekatan kepemimpinan kita itu juga sangat penting ini. Pendekatan doa. Karena ukhuwah itu bukan sekedar memperbanyak SK, tapi mengharmoniskan komunikasi. Ya. Ada juga pendidikan itu suhbatu ustadz, ditemani terus, ya. Dididik terus. Kadang-kadang ayam sudah ngeremi telur itu tidak makan, ya, puasa bermujahadah. Kadang-kadang yang ampuru itu separuh, 20 telur ini. Padahal sudah ditemani, ya,
dengan penuh dengan mujahadah, jadinya itu hanya separuh. Kalau bahasa Jawanya kopior 10, telurnya nggak jadi, ampuru. Jadi sebenarnya memang tidak mudah jadi pemimpin ini, untuk tidak semata-mata SK, tapi SK itu gambaran dari apa? Gambaran dari spirit, ya, spirit rohaninya. Ya. Jadi tidak gampang merintah-merintah begitu. Atau ya artinya tetap harus ada pemahaman-pemahaman, ya. Karena SK itu tidak boleh, hukum itu tidak boleh diterapkan sebelum adanya sosialisasi atau tarbiyah. Kalau tarbiyah sudah ideal, baru diterapkan ketetapan atau hukum gitu. Nah, bentuk-bentuk baiat tadi sudah kita singgung, ya. Insya Allah besok hari Senin itu nanti kita akan revisi total 60 jadwal bayani, sekaligus main mappingnya dan referensi-referensi yang belum lengkap, terutama hal-hal yang bersifat teknis tadi yang ditanyakan. Bentuk bai'ah secara khusus bagaimana? Karena di materi kita hanya disinggung secara umum. Insya Allah nanti selama 5 hari kita akan revisi total, ya, mulai dari 60 jadwal bayani dari awal sampai akhir. Kita akan melengkapi dengan bentuk-bentuk teknis, ya, tindak lanjut dari pokok bahasan yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kan baru disinggung. Memang sebelumnya kebijakan kita baru berupa e-book, karena supaya dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini ketika ada masukan-masukan langsung bisa ditanggapi. Nah, pada saat nanti kita sudah yakin karya tulis kita itu mendekati ideal, baru diterbitkan gitu. Jadi ini masih revisi terus. Gitu Bu, jawaban saya. Yes, Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, Ustaz. Apakah ada yang mau bertanya lagi, Ustaz? Sudah cukup ya Bu, ya? Jam berapa ini, ya? Ya. 9:10. 19. Baik, mungkin sudah cukup Bu, ya. Jadi untuk pengayaan 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 monggo dipelajari untuk para murabbiah sekalian, itu sebagai materi panduan awal untuk menyampaikan 50 jadwal bayani. Mudah-mudahan seluruh materi itu kita selesai mappingkan, ya, menjadi tauhidul taswirul fikroh gitu, sehingga menjadi buku panduan untuk para murabbiah untuk menyampaikan pada mutarobih. Mungkin sampai di sini, ya, pertemuan kita. Iya, Ustaz. Silakan Mohon maaf atas, ditutup. gimana, sudah selesai, ya? Iya. Baik, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan saya. Allahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dari Ustaz Soleh. Amin. Dan keluarga. Amin. Baik, untuk selanjutnya adalah doa, cara doa yang akan dibawakan oleh Ustadzah Siti Khotimah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita telah mendapatkan
kajian tentang imam jamaah. Semoga meresap di hati-hati kita, menambah keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah sayang kepada kita. Marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengadakan hati kita mimpi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu golden ini, waktu Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Ila hadanya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadaka fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fil amrina wa tsabbit wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana la taj'al fi qulubina ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ala nasrati syari'atik faghfir. Allahumma rabitataha wa adbirdaha wahdiha subul wamla'ha min nurika alladhi wasrah suduraha bi fadlika wa jamilu tawalin wa ahliha bi wa amtuha ala syahadati fi sabil innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma Rabbana taqabbal minna antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Wa ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Khatim yang telah membacakan doa. Dengan demikian berakhirlah acara kajian jati diri, yaitu tentang materi Imamah Jamaah bagian 1 pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bisa kita pahami, bisa kita serap secara utuh, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada NPP yang sudah memberikan tugas kepada saya. Mohon maaf jika dalam melaksanakan tugas mungkin banyak kekurangan.
Juga terima kasih kepada semua murabiah di seluruh Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya, ummahat, kekuatan, sehat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti pada kesempatan offline. Ya, ini walaupun kita tatap maya, insya Allah tidak mengurangi silaturahim di antara kita. Maka dari MPP mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan tidak, Ustazah? Putri, MMP bukan MPP. MMP, Masya Allah. Astagfirullah. Mohon maaf, Ustazah. Iya. MMP. Masa persiapan pensiun. Ya, saya ralat. Ada pengumuman, Ustazah? Ya, sedikit saja mungkin dari saya mengingatkan untuk evaluasi yang di GF itu untuk segera diisi. Sebenarnya deadline-nya sudah lewat, tetapi insya Allah tidak ada yang lewat. Masih bersedia untuk menerima, masih dibuka. Silakan. Bahkan kami Bu Nuril masih dibuka ya dari yang pertama sampai sekarang ya. Jadi PR evaluasi silakan kalau bisa dikerjakan semua. Ya, saya pikir tidak susah kalau memang diniatkan insya Allah, karena ini akan menjadi penilaian nanti. Di samping memang niatnya bukan sekedar penilaian ya, tetapi insya Allah dalam akhir nanti ada haflah dan kita akan melihat juga nanti hasil dari evaluasi yang sudah dikerjakan oleh umat semuanya. Jadi mohon yang belum masih bolong-bolong masih bisa dikasih kesempatan ya, mulai dari yang pertama ya Bu Nuril ya. Masih ya, silakan ya. Ya, ya begitu saja dari kami Putri. Terima kasih. Ini sebagai wakil dari MMP. Jazakumullah khairan katsir, Jawa Tengah, Masya Allah, terima kasih banyak sudah membantu kami dan ini menjadi kerja bareng ya para murabiah di seluruh Indonesia. Nanti ke depan siapa lagi akan menjadi petugasnya, nanti tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Syawal, insya Allah kita akan mengadakan yang berikutnya. Mungkin dari teman-teman MMP ada yang mau nambahin, Bu Nuril atau Bu Mia, Huria, Bu Sulmi? Jadi saya